Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Farisi dari kelompok 1 dengan NIM 230605110085. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang software komputer atau komputer software. Software sendiri ialah suatu perangkat yang berisi serangkaian instruksi, program, prosedur, pengendali, pendukung, dan aktivitas pengelola perintah pada suatu sistem komputer. Sedangkan hardware ialah perangkat keras yang menyusun sebuah komputer. Secara umum, fungsi dari software komputer yakni satu, melakukan aktivitas bersama dengan hardware, kemudian menyediakan segala sumber daya yang bisa digunakan pada sebuah komputer. Dan yang ketiga ialah bertindak sebagai perantara antara user dengan hardware untuk melakukan aktivitas pengelolaan data. Kemudian, struktur software komputer menurut James O'Brien seperti ini. Kategori software dibagi menjadi beberapa kategori menurut kelompok fungsinya. Jadi, pertama ialah sistem operasi atau operating system, kedua application program, ketiga language program. Operasi sistem itu merupakan perangkat lunak yang berfungsi melakukan operasi yang mengurusi tentang segala aktivitas komputer seperti mendukung operasi sistem aplikasi dan mengendalikan semua perangkat komputer agar dapat berjalan selaras dengan fungsinya. Operating system ialah mengontrol semua sumber daya komputer dan menyediakan landasan sehingga sebuah program aplikasi dapat ditulis atau dijalankan. Sistem operasi dapat dikatakan sebuah program yang dapat melakukan pengaturan serta pengontrolan terhadap eksekusi program-program aplikasi dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai penghubung antara interface pengguna dan sistem komputer. Menurut Silberschutz atau Calvin dan Kane pada tahun 2003, sistem operasi adalah suatu program yang bertindak sebagai perantara antara user dengan hardware komputer. Kemudian, sistem operasi sendiri mengontrol dan mengatur penggunaan sumber daya baik fisik maupun abstrak. Sistem operasi memberikan semua kebutuhan manusia agar dapat melakukan interaksi dengan sistem komputer. Sistem operasi yang mungkin kita tahu yakni ada Windows, kemudian Linux, kemudian ada macOS. Tugas dari sistem operasi sendiri adalah menyediakan antarmuka pengguna atau user interface yang berupa melakukan perintah dan mengarahkan menu. Kemudian ada antarmuka unit grafis atau GUI. Dan yang ketiga adalah melakukan tugas pengelolaan dan pengendalian sumber daya dalam sebuah proses. Dan yang keempat adalah pengelolaan file dan directory data. Sistem operasi akan memberikan efisiensi penggunaan sistem berupa resource allocator, kemudian proteksi, dan accounting. Terdapat bahwa umumnya sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen berikut, yakni manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, manajemen sistem I/O atau input and output, manajemen berkas sistem proteksi jaringan, dan command interpreter system. Macam-macam sistem operasi seperti yang kita tahu yakni ada Windows. Windows sendiri mempunyai beberapa OS dari Windows XP, Windows Vista, Windows 7 hingga sekarang yakni Windows 12. Dan ada Linux yang merupakan OS open source, dan ada macOS ialah OS dari Apple sendiri, dan X juga merupakan dari Apple. Sistem operasi Windows sendiri ialah jenis OS dengan modus tampilan grafik atau GUI yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft, sehingga visualisasinya akan lebih menarik penggunanya dan lebih mudah digunakan. Untuk mendapatkan OS Windows sendiri harus membayar pada Microsoft. Contoh dari OS Windows itu ada beberapa, yakni Windows 95, Windows 98,
kemudian Windows 2000, Windows XP, dan lain-lain. Sistem operasi lainnya ada KOS atau Keys Operating System. Ia merupakan sistem operasi berorientasi pada perintah teks yang dioperasikan pada command prompt. Sistem operasi ini merupakan pendahulu dari Windows, jadi DOS yang ada terlebih dahulu sebelum Windows. DOS dengan PC DOS yang dibuat oleh IBM Corp, yakni komputer pertama. Kemudian muncul MS-DOS yang dibuat oleh Microsoft yang masih digunakan hingga saat ini yang berbasis pada versi Windows milik Microsoft. Prinsipnya, perintah-perintah pada sistem operasi itu disediakan menjadi dua bentuk perintah, yakni internal command dan external. Dan itu ada sistem operasi lain juga yang berbasis jaringan seperti Novel Network, Onion Finds, CBM, OS2 Warp Server, macOS, dan Lantastic. Software aplikasi atau application software ialah software program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang dilakukan untuk melaksanakan permintaan penggunaan dengan tujuan tertentu. Program aplikasi sendiri merupakan suatu program komputer yang siap digunakan atau siap pakai untuk mengolah data menjadi suatu informasi berdasarkan keperluan si penggunanya sendiri. Software aplikasi terdiri dari program aplikasi, kemudian program paket, program utilitas, games, entertainment, dan sebagainya. Contoh program aplikasi diantaranya ada Microsoft Office, Adobe Photoshop, CorelDRAW, AutoCAD, dan lain-lain. Macam-macam program aplikasi yang ada Microsoft Office 2007, kemudian CorelDRAW, ada Photoshop, dan AutoCAD. Kemudian ada language programming atau bahasa pemrograman. Language programming ialah bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Karena komputer sendiri memiliki bahasanya sendiri, maka komputer tidak akan merespons selain menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program dalam melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh program. Macam-macam language program itu ada banyak. Contohnya ada Pascal, kemudian ada Delphi, ada Visual Studio, ada C++, PHP, Java, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.